Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG tahun 2023 kategori 1. Perkenalkan, nama saya Fauzi SPDI, guru mata pelajaran fikih di MTS Hasan Jufri, Desa Lebak, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan tahun 2023 kategori 1 di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulung Agung, Jawa Timur. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 28 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS Hasan Jufri, Desa Lebak, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran di kelas 9 dengan materi penyembelihan hewan. Adapun model pembelajaran yang akan saya gunakan pada pembelajaran kali ini adalah model pembelajaran problem based learning. Semoga bermanfaat dan barokah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Alhamdulillah, smile up, active to study. Yes, 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 Allahu Akbar. Oke, semuanya hadir lengkap? Sebelum kita melanjutkan materi pelajaran selanjutnya, sebaiknya kita mulai dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa nafa wal intifa'a wal mudzakarata wa tadhkira. Baiklah, sebagaimana sudah saya singgung tadi bahwa sebelumnya kita sudah mempelajari tentang makanan dan minuman yang halal. Mungkin bisa dicontohkan contoh makanan yang haram. Babi. Haram karena apa itu? Karena hewannya. Coba kasih contoh yang haram bukan karena hewannya, atau bukan karena bendanya, atau bukan karena zatnya. Bukan dari zatnya. Hasil nyuri, tapi nggak biasa nyuri kan? Oh enggak. Alhamdulillah. Oke, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang makanan khusus yang mengandung gizi yang top. Karena apa? Makanan yang akan kita bahas hari ini adalah makanan yang berupa daging hewan, tapi hewannya harus disembelih. Saya yakin kalian sudah pernah lihat semua proses penyembelihan walaupun tidak detail. Pertanyaan saya, kenapa materi
penyembelihan hewan ini harus kita pelajari? Ayo, angkat tangan siapa yang mau jawab. Kenapa kita harus mempelajari materi penyembelihan hewan? Agar dagingnya lezat. Agar dagingnya lezat. Satu, ada yang lain? Sesuai dengan syariat agama. Supaya sesuai dengan syariat agama. Sebenarnya menurut kalian itu materi ini penting nggak sih? Penting. Kenapa? Supaya kita tahu. Nggak sembarangan menyembelih. Sebenarnya penyembelihan itu harus kita pelajari agar satu, menambah nilai ketaatan kita pada Allah. Kalau ikut aturan Islam berarti kita taat pada Allah. Yang kedua, agar kita punya sikap yang bagus terhadap hewan, nggak hanya sama manusia yang harus bagus. Dan agar kita bisa membedakan nanti mana sembelihan yang benar, mana sembelihan yang salah. Karena kalau sembelihan salah, dagingnya tidak lezat dan tidak halal. Iya. Kalau leher ini nanti tidak kepotong, itu dagingnya rasanya akan beda. Jadi jawaban yang mungkin nggak akan kalian sangka, agar dagingnya lezat. Oke, untuk selanjutnya mari kita masuk pada materi pelajaran hari ini. Yang pertama saya akan menampilkan video pembelajaran yang sudah saya siapkan. Kalian silahkan memperhatikan baik-baik, dicatat poin-poin pentingnya, dan jangan sampai terlewat karena nanti akan ada pembahasan yang semuanya terkait pada video yang akan kita tonton bersama-sama. Oke, sudah disiapkan pulpen dan buku tulis. Kalau tidak punya buku tulis bisa kertas putih polos. Sudah siap? Are you ready? Yes. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai, fokuskan konsentrasinya untuk memperhatikan video pembelajaran berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mapel fikih kali ini kita akan mempelajari tentang penyembelihan hewan bagian pertama. Apakah kalian tahu apa itu penyembelihan? Penyembelihan menurut bahasa Arab disebut az-zakah, yang berarti baik dan suci. Sedangkan menurut istilah, penyembelihan adalah memutus jalan makan dan minum, pernafasan dan urat nadi pada leher binatang yang disembelih dengan pisau, pedang, atau alat lain yang tajam sesuai ketentuan syara. Oke, selanjutnya silahkan kalian bertanya kalau ada yang akan ditanyakan dari materi ini, karena ini materi singkat ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Siapa yang mau tanya duluan? Ya. Begini Ustaz. Ya. Penyembelihan dalam bahasa Arab disebut az-zakah, yang artinya baik dan suci. Baik dan suci dalam penyembelihan itu maksudnya bagaimana, Ustaz? Az-zakah itu sembelihan, artinya suci. Artinya kalau tidak disembelih, hewan itu kalau mati tidak suci. Misalkan sapi nggak disembelih atau kalian pukulin sebelum dimakan, sebelum dimasak sampai mati. Kalau tidak disembelih, namanya bangkai. Masuk ke sesi inti. Nah, saya punya cerita di dusun Carabeka. Oke, di sana ada satu kejadian. Realitas, fakta. Ada kejadian pemotongan penyembelihan binatangnya ayam. Awalnya saya ditelepon oleh salah satu teman saya, guru itu ya, guru agama, ustadz lah di sana. Dia dapat telepon dari temennya tentang apa yang dialami oleh temannya. Dia nyembelih ayam. Tahu ayam ya? Nah, nyembelih ayam sudah disembelih. Setelah itu ditungguin
1 jam kemudian ayamnya belum mati, masih lari sana, lari sini gitu kan, sambil miring-miring gitu ayam kalau habis disembelih. Lalu karena belum mati, diambillah lagi, diperdalam itu sembelihannya. Setelah itu ditunggu lagi sekitar setengah jam. Ternyata belum mati, disembelih lagi. Jadi berapa kali nyembelihnya? 3. Setelah itu ayamnya mati. Setelah mati orangnya bingung. Loh, saya kan nyembelih lebih 1 kali. Teleponlah dia. Telepon ke ustadz yang di Carafaka. Ustadz yang di Carafaka telepon saya. Nah, ini masalah yang sebenarnya sering terjadi. Oke, itu masalahnya. Biasanya ini terjadi kalau kita nyembelih bebek, tahu bebek? Bebek yang pakai B ya, bukan yang nggak pakai B. Yang nggak pakai B nggak bisa disembelih. Jangan dibayangkan. Dieja. Cukup diketahui saja. Ya bebek goreng itu enak karena ada B-nya kan? Kalau nggak ada B-nya nggak enak itu. Atau entok. Saya pernah nyembelih bebek, disembelih pagi, sore jam 5 baru mati. Ya kalau bebek lebih tahan karena dia kuat nahan nafas. Dia kan nyari makannya ke dalam air gitu kan. Jadi dia kuat nahan nafas, makanya lebih lama matinya. Tugas kalian nanti akan bekerja secara kelompok untuk mencari jawaban, solusi apa yang terbaik terhadap fakta yang sudah terjadi seperti yang saya ceritakan. Nah, kalian nanti bisa cari di buku, bisa cari di media yang sudah saya kasih bahan ajar, atau bisa cari di internet menggunakan laptop. Dan paling tidak minimal dari 2 website, lebih banyak lebih bagus selama waktunya mencukupi ya. Dengan catatan nanti kalau menggunakan internet, cari di website, carilah website yang bagus. Yang bagus itu salah satunya bukan blogspot.com, bukan blogspot. Kalau blogspot itu nggak recommended, nggak disarankan menggunakan referensi dari blogspot. Cari yang lain, yang lebih bagus lah. Oke, silakan bentuk kelompok seperti yang sudah kita sepakati sebelumnya. Laki-laki dibagi 2. Ini berapa orang yang laki-laki? 11. Berarti satu kelompok 5 orang, yang satunya 6. Nanti agak geser ke depan sini biar nggak terlalu sempit ke belakang. Yang perempuan ada berapa orang? 15. Berarti dibagi 3. Ya, silahkan buat kelompok. Diatur kelompoknya. Ya, diatur kira-kira bisa lewat. Agak kesini, awas kabel. Biar nggak silau. Ini kurang sini dikit biar saya bisa lewat nanti sela-selanya. Ya, dikit, maju dikit. Ya, sudah bisa lewat. Sudah ya. Ini. Ya, nama kelompoknya ditulis, jangan lupa nama kelompok. Lalu di bawahnya nama anggota kelompok. Nama kelompoknya bebas. Sudah, setelah itu kalian perhatikan itu langkah-langkah kerjanya ada di situ. Cara mengerjakan LKPD-nya ada di petunjuknya di bawahnya. Kemudian
mengerjakan apa yang sudah diarahkan di LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Ya, selama pengerjaan ini kalau ada yang akan ditanyakan ke saya bisa ditanyakan langsung ya. Ya, silahkan diskusi antar sesama teman di kelompoknya masing-masing. Menurut penilaian kalian bagaimana, menurut temannya bagaimana, untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya dalam LKPD. Carilah jawaban itu detail gitu ya, mumpung kalian bisa browsing, cari jawaban yang detail yang kira-kira penjelasannya itu bisa lebih luas dan lebih mudah dipahami. Ya, silahkan diskusi antar sesama teman di kelompoknya masing-masing. Menurut penilaian kalian bagaimana, menurut temannya bagaimana, untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya dalam LKPD. Jelaskan pengertian pembelian menurut istilah fikih. Brandy apa? Ya? Brandy. Apa? Brandy. Oh, sebaiknya bukan dari Brandly. Soalnya di Brandly itu nanti referensinya nggak ada. Dari mana itu nggak ada biasanya. Langsung jawaban. Universitas Islam. Ya, kalau Universitas Islam nggak apa-apa. Biasanya di bawahnya nanti ada referensinya, penulisnya siapa. Itu jangan lupa nanti websitenya ditulis.
Kalau ada penulisnya di bawahnya, penulisnya ditulis. Di internet itu biasanya penulis ada di bawah atau kadang-kadang ada di atas sekali, paling atas. Penulis itu. Bang, jangan tidur. Tidur pagi-pagi.
Sudah? Untuk perwakilan yang presentasi, siapa yang mau duluan? Laki-laki atau perempuan? Oh, ternyata lebih hebat perempuan nyawutnya. Yang perempuan nyawutnya perempuan, yang laki-laki perempuan. Kalah sama yang perempuan laki-laki. Oke, kita mulai dari yang perempuan, setelah itu laki-laki, setelah itu perempuan, laki-laki, perempuan. Pas ya? Oke, kita mulai dari perempuan. Siapa yang mau maju duluan? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dari kelompok perwakilan dari kelompok Cappuccino memutus jalan makan dan minum, pernapasan dan beranadi pada leher binatang yang disembelih dengan pisau, pedang atau alat lain yang tajam sesuai dengan ketentuan syarat. Dan pertanyaan kedua, sebutkan hukum dan cara lengkap penyembelihan. 2. Hukum penyembelihan. Ada 4. A. Orang yang menyembelih. B. Hewan yang disembelih. Yang lain? C. Niat penyembelihan. Perhatikan nanti agar bisa Syarat penyembelihan. bertanya. Orang yang menyembelih. Orang yang menyembelih itu harus muslim atau ahli kitab, berakal sehat, tidak gila, mumayyiz, adalah orang yang bisa menentukan yang baik dan yang buruk, yang halal dan yang haram. Dan binatang yang disembelih harus dalam keadaan hidup, tidak boleh mati karena itu bangkai, dan halal baik dari segi maupun cara memperolehnya. Niat penyembelihan harus semata-mata ingin mengkonsumsi binatang tersebut secara halal sesuai syariat Islam. Alat penyembelihan harus tajam sehingga memungkinkan mengalirkan darah dan memutus urat leher binatang sampai tetap tercabut nyawanya dengan tidak menyakitkan. Yang nomor 3, sumber dari Majelis Talim Tanah Merah Kom Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi Al-Nashaqbandiyah di dalam kitabnya Tanwir Al-Qulub menjelaskan bahwa disyaratkan dalam pemotongan tersebut harus dilakukan 1 kali. Dan jika melebihinya, sebagaimana pisau diangkat kemudian secepatnya dikembalikan, atau yang meletakkan pisau karena tumpul dan yang mengambil pisau yang lain atau pisaunya terjatuh, lalu diambil atau ia ganti kemudian memotong bagian yang tersisa, dan hal itu ia lakukan dengan segera, maka halal. Dan tidak disyaratkan harus adanya kehidupan dalam pemotongan yang kedua, kecuali jika jarak antara 2 pemotongan tersebut lama. Maka disyaratkan adanya kehidupan yang bersifat tetap, mustaqirah, saat memulai pemotongan yang kedua. Dari pemaparan tersebut di atas, dapat diketahui hukum menyembelih dengan 2 kali sembelihan adalah diperinci sebagai berikut. Jika jarak antara kedua sembelihan tidak berlangsung lama, maka sembelihan halal. Jika jarak antara 2 sembelihan berlangsung lama, maka diperinci sebagai berikut. A. Jika pada saat memulai pemotongan kedua masih ada kehidupan yang bersifat tetap, maka sembelihan menjadi halal. B. Jika tidak, maka tidak halal karena sembelihan telah menjadi bangkai sebelum disembelih. Jadi dari pemaparan di atas, menurut kelompok saya pada pertanyaan nomor 3 adalah daging tersebut haram dimakan karena jarak antara 2 sembelihan berlangsung lama. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya? MTS Hasan Jufri. Muhammad Remdi Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bacanya konsultasi syariah.com .com. Oke, mungkin ada yang mau bertanya yang lain. Ya, siapa namanya, Bu? Dinda Maulidatur Rasidah. Iya. Silakan. Jika 2 urat besar di sisi leher tidak terputus sempurna dan hewan tersebut mati, maka bagaimana hukum dari tersebut? Silakan kembali. Salamnya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya. Andy. Oke.
Oke, kelompok ke selanjutnya dari Putri. Oke, everyone. Saya adalah perwakilan. Will you speak English? Yes, Mister. Will you speak English? No. No. Oke. Kasus yang seperti ini pernah ditanyakan dan disampaikan ke Dewan Fatwa Syabakah Islamiyah. Dan jawaban yang disampaikan beliau adalah, jika Anda sudah melakukan penyembelihan yang sesuai syariat, maka hewan itu statusnya hewan sembelihan yang sah secara syar'i. Sementara bertahan hidup atau tidak mati-mati selama beberapa waktu tidak mempengaruhi keabsahan sembelihan. Sementara mengulang sembelihan juga tidak mempengaruhi keabsahan penyembelihan. Dijawab oleh Ustaz Aminul Bais atau Dewan Pembina Konsultasi Syariat. Menurut Kemenak Ya. GWID, penyembelihan adalah mematikan hewan dengan cara memotong saluran pernapasan dan saluran makanan serta urat nadi utama yang terdapat pada leher hewan dengan tujuan agar hewan tersebut menjadi halal dimakan dagingnya. Dengan demikian, menyembelih hewan sebanyak 2 kali perlu dilihat keadaannya secara rinci. Yang pertama, jika hewan telah disembelih dengan tidak memutus kerongkongan dan tenggorokan secara sempurna, namun hewan tersebut terlihat kesakitan dan mendekati kematiannya, kemudian dilakukan penyembelihan untuk kedua kalinya, maka hukum dagingnya haram dimakan. Yang kedua, jika hewan telah disembelih dengan tidak memutus kerongkongan dan tenggorokan secara sempurna, namun masih terlihat segar bugar atau tidak ada tanda-tanda akan mati, kemudian dilakukan penyembelihan untuk kedua kalinya, maka hukumnya sah dan dagingnya halal. Namun jika sembelihan untuk kedua kalinya dilakukan segera tanpa jeda waktu yang cukup lama, maka diperbolehkan, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Abu Abdillah Al-Maliki. Jadi kesimpulan dari permasalahan yang ada di dusun cara Bekah itu harusnya kalian tadi mengatakan jika ayam itu urat nadi urat nafas dan tenggorokannya sudah putus, walaupun disembelih 2 kali, 3 kali dalam jeda waktu yang lama, ayamnya tetap halal. Jika tenggorokannya tidak putus secara sempurna karena disembelih 2 kali dalam waktu yang lama, maka ayamnya haram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung. Menurut saya program pembelajaran seperti ini sangat menarik dan menambah wawasan daripada pembelajaran yang sebelumnya. Dan menurut saya pembelajaran yang sebelumnya sangat membosankan. Banyak teman-teman saya yang tidur karena berpikir sendiri mungkin. Dan pembelajaran seperti ini kita berpikir bersama, bekerja kelompok dan mencari pendapat-pendapat yang lain. Nah, dari pendapat-pendapat yang lain ini kita dapat wawasan yang baru, ilmu baru, dan dapat mengasah otak kita menjadi tajam lagi. Seperti itu. Terima kasih. Oke, give applause to Novel. Untuk pembelajaran selanjutnya, kalau kita panjang umur, insya Allah bertemu lagi di materi pembelajaran bagian kedua atau part 2 yang insya Allah dalam waktu dekat ini, karena jadwal kita tergantung masih ada di awal tahun ajaran, kadang-kadang masih ada perubahan-perubahan yang tidak bisa kita prediksi. Oke, untuk mengakhiri sesi pembelajaran pada hari ini, saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Tapi sebelum saya mengucapkan salam, mari kita tutup dengan doa setelah belajar bersama-sama sebagaimana yang sudah kita hafal bersama. Silahkan dimulai bersama-sama.
Oke, saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.